A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال أيضا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Bapak Ibu, sahabat Qur'an, abang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat bertemu melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama belajar tahsinul Quran suratul Fatihah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam selalu terhatur kepada kekasihnya Allah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasul hingga akhir hayat kelak, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita semua termasuk umat terbaiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas suratul Fatihah, tahsinul Quran, baik itu kita mulai nanti dari ta'awudz hingga suratul Fatihah ayat pertama sampailah ayat yang ke-7. Namun sebelum kita memulai tahsinul Quran suratul Fatihah pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbana, bimbinglah hati kami, lisan kami, mata kami, pikiran kami, telinga kami, tangan kami serta langkah kami selalu di jalan-Mu ya Rabb. Bimbinglah lisan kami hingga menyentuh di hati kami, agar kami dapat membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar, dapat mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dapat menghafalkan Al-Quran secara mutqin, serta dapat mendakwahkan Al-Quran. Berikanlah kesehatan kepada kami, bimbinglah kami agar kami dapat menjalankan seluruh perintah-Mu, menjauhi larangan-larangan-Mu. Ila hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dan kita baca doa belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama belajar suratul Fatihah. Yang pertama kita akan tampilkan terlebih dahulu
tulisan ta'awud dan kita bersama-sama membaca ta'awudnya, karena ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an maka kita dianjurkan, kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca ta'awud terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar, insya Allah sebentar lagi tertampil suratul Fatihah yang dimulai dari ta'awud. Sahabat Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebelum kita lanjutkan kembali, perkenalkan dulu, nama saya Budiansyah, ada tertampil di situ. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang pun masih mengizinkan saya untuk selalu belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Karena walaupun abang kakak, bapak ibu yang punya sanadnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teruslah untuk menyetor bacaan kepada gurunya agar bacaan kita terjaga sampailah akhir hayat kelak kita. Nah, di sini sudah tertampil bacaan ta'awud. Bacaan ta'awud di sini diawali dari huruf hamzah. Jadi Bapak Ibu, abang kakak yang dimuliakan Allah, nanti untuk setoran suratul Fatihahnya bisa melalui aplikasi Qoro'a. Nanti di bagian setor ayat boleh dibacakan. Nanti insya Allah kita bahas satu persatu. Untuk ta'awud ini hanya penjelasan. Nanti untuk interaksinya ataupun kita setorannya nanti ketika suratul Fatihah ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, di awal hurufnya di sini ialah huruf hamzah. Hamzah itu berada di tenggorokan bagian bawah. Dan sifat hamzah itu salah satunya jahar. Harus jelas kita mengucapkan hurufnya. Jangan sampai kita membuka huruf tidak jelas. Karena huruf hamzah ini ada tekanan, nama sifatul hurufnya syiddah, kuatnya pada tumpuan huruf, maka dia bunyi hamzahnya a. Untuk informasi sahabat Qur'an yang dimuliakan Allah, ketika huruf yang berharokat fathah, karena Al-Qur'an ini diturunkan berbahasa Arab, maka kita menggunakan lahjah Arabi. Ketika berharokat fathah, kita buka mulut kita seperti ini. Bukan terlalu besar. Itu keliru. Namun insya Allah yang benarnya menggunakan lahjah Arabi. Kemudian ketika kasroh harus i. Gigi geraham kita tidak boleh menyatu. Tapi terpisah. Dan syarat kasroh itu harus bunyinya i. Nah, ketika dhammah, bibir kita harus dimajukan u. Tidak boleh kita membacanya o, tapi u. Kita lanjut. Yang pertama, huruf hamzah. Huruf hamzah ini berada di tenggorokan bagian bawah, a. Kemudian huruf ain berada di tenggorokan bagian tengah, a. Sifat dari huruf ain ini tidak dia syiddah, tidak dia kuat, dan dia tidak juga rakhawah, lemah, tapi dia tawassut atau bainiyah, di antara sifat yang kuat dan lemah. Jadi bacanya sedang saja huruf ain, berada di tenggorokan bagian tengah. A'u. A'udzu. Huruf waw sukun mudah, tinggal kita monyongkan saja bibir kita. A'u, 2 harokat, di situ ada mad tabi'i. Kemudian huruf zal itu berada di ujung lidah kita, bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Zu. Billah, huruf ba, bibir atas bertemu dengan bibir bagian bawah, bagian dalam. Semuanya bagian dalam. Ba, bi, bu. Jika bagian luar itu huruf mim, ma, mi, mu. Sedangkan huruf ba, bagian dalamnya ba, bi, bu. Insya Allah bisa dibedakan. A'udzu billah
huruf lam jalalah ketika sebelumnya huruf berharokat kasroh atau barisnya di bawah, maka huruf lam jalalahnya itu dibaca tarqiq atau tipis. A'udzu billah, huruf lam. Nah, ini untuk informasi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat qiraah. Jadi, kalau misalnya huruf lam itu tergantung posisi huruf dot kita. Nah, perlu kita ketahui huruf dot itu berada di sisi kiri dan kanan lidah kita bertemu dengan geraham bagian atas, bagian dalam. Lo. Kalau misalnya tidak bisa keduanya, maka kita pilih salah satu. Di sebelah kiri kah menempel ke geraham bagian atas, lo, kemudian atau sebelah kanan kah bertemu dengan geraham atas bagian dalam. Lo. Jadi kalau huruf lamnya tergantung huruf lo. Jika huruf dotnya menggunakan dua-dua bibir, berarti huruf lamnya berada di posisi tepi ujung lidah kiri dan kanan secara keseluruhan. Kalau misalnya kita huruf lamnya menggunakan tepi lidah huruf dotnya tepi lidah sebelah kiri, maka huruf lamnya berada di tepi ujung lidah sebelah kiri. Begitu juga di sebelah kanan. A'udzu billahi, huruf H sama dengan huruf Hamzah. Huruf H itu berada di tenggorokan bagian bawah. A'udzu billahi minasyai. Huruf mim, bibir atas kita temukan saja dengan bibir bawah. Mi. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit depan bagian atas. A'udzu billahi nash bertemu dengan huruf shin. Huruf shin ini sifatnya tafashi atau suara yang menyebar. Minasyai. Kita harus tahan terlebih dahulu. Minasyaitu, huruf ya sukun, hurufnya huruf lin, maka huruf lin ini wajib kita baca secara lembut. Syaitu. Jangan sampai kita bacanya dikejutkan. Syaitu itu salah, tapi syaitu. Huruf tu tempatnya sama dengan huruf ta. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ta. Itu huruf ta. Sedangkan huruf tu tinggal menaikkan tengah lidah. Kemudian menaikkan juga pangkal lidah. Ada sifatul huruf itbaq, tertutupnya aula tengah lidah. Kemudian sifat isti'la, terangkatnya pangkal lidah. Syaitu. Bibir kita tidak perlu kita monyongkan. Salah. Tapi cukup ditebalkan saja karena pangkal lidah terangkat. Huruf ni sudah tadi, nirro, huruf ro yang tasdid, kemudian ada huruf ro yang berharokat fathah, maka ro-nya dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Huruf ro ini, abang kakak, bapak ibu yang dimuliakan Allah, huruf ro ini berada di ujung lidah, bertemu dengan tanjakan langit-langit bagian atas. Nah, kalau langit-langit kita itu kan ada tanjakan nih. Nah, di antara tanjakan itu huruf ro. Kenapa dia bisa tafkhim? Karena terangkatnya pangkal lidah. Ro, seperti itu. Nirro, jim, huruf ja berada di tengah lidah. Kemudian ya sukun bertemu dengan mim. Karena dia di akhir ayat, maka terjadilah hukum mad alid disukun. Mad alid disukun ini dibaca 2 harokat, 4 harokat maupun 6 harokat. Oke, sekarang kita baca terlebih dahulu. Insya Allah saya terlebih dahulu membacakannya, kemudian kita sama-sama membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh kita sama-sama, Bapak Ibu, abang kakak, bacaan ta'awudz. Dibuka dulu audionya. Oke, kita lanjut dulu karena ta'awudz ini bersifat emosi saja. Kemudian kita untuk mengefisienkan waktu, kita masuk ke suratul Fatihah ayat yang pertama. Bacaan suratul Fatihah ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba ini, Bapak Ibu, abang kakak yang dimuliakan Allah, huruf ba ini tadi sudah jelaskan berada di bibir bawah, bagian dalam, bibir atas, bagian dalam saling bertemu. Ba, bi. Kemudian huruf sin berada di tengah lidah. Bis. Posisinya huruf sin itu ujung lidah kita berada di halaman gigi seri bagian bawah, kemudian mengalirnya napas di antara dua gigi seri atas kita. Bismillah, huruf lam tadi sudah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya sama tadi dibaca tafkhim, sudah dijelaskan pada bagian ta'ud tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ha berada di tenggorokan bagian tengah. Roh. Jangan sampai kita terlalu kuat karena huruf ha ini sifatnya rokhawah sehingga bunyinya roh. Nah, seperti itu. Tapi roh, ma, huruf ma tinggal kita satukan saja bibir kita bagian tengah. Ma, nirro. Huruf nun sudah dibahas, huruf ro sudah dibahas, kemudian huruf him sama, terjadilah hukum mad adid li sukun 2, 4 ataupun 6 harokat. Oke. Sekarang kita baca terlebih dahulu bersama bacaan suratul Fatihah ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif bata baca sama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang saatnya kita adakan ya. Oke. Sebelum kita setor ayat ini, Bapak Ibu, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ta'awud dan basmalah tadi ada yang mau ditanyakan? Jika ada pertanyaan dipersilakan sebelum kita masuk ke setor ayat. Ya, kasih tanda angkat tangannya. Ya, silakan Pak Taufik. Masya Allah jauh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz. Silakan Pak Taufik, dipersilakan. Itu mulai dari ayat pertama apa dari Taus Pak Ustadz? Suaranya. Sebentar Pak Taufik, sebentar dulu karena suaranya kurang kedengaran. Oh, suaranya. Di sini kah? Oke, silakan Pak Taufik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang mau ditanyakan Pak Taufik? Oh, nggak ditanyakan Pak Ustadz, cuman mau baca aja. Oh iya, Masya Allah. Ya, boleh nanti Pak Taufik boleh diulangi kembali bacaannya Pak Taufik? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Masya Allah, bacaan Pak Taufik ini udah bagus, namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Sedikit saja Pak, Bismillah. Jadi ketika huruf shin yang bertasydid,
maka sifat tafasyinya harus kita perdengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir, seperti itu. Syaitonir jim. Ketika huruf jim, ketika berharokat kasroh, maka kita harus menyempurnakan kasrohnya. Pak Taufik, jim, seperti itu. Coba Pak Taufik baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Oke, bagus Pak Taufik, langsung diperbaiki. Untuk Bapak Ibu, Abang Kakak yang mau setoran suratul Fatihah, yang ayat yang pertama, yaitu basmalah, dipersilakan untuk ini menyetorkan pada aplikasi Qoro'a, bagian setor ayat. Jika misalnya sudah di store, nanti insya Allah akan dibimbing langsung oleh saya sendiri. Insya Allah kalau misalnya terlalu banyak, mohon izin ada yang tidak terbimbing, mohon maaf. Jadi hanya beberapa saja insya Allah nanti. Kemudian Pak Topik, alhamdulillah tadi ta'awudnya udah bagus. Kemudian basmalahnya dipersilakan Pak Topik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagian bacaan basmalahnya sudah bagus Pak Topik, nanti tinggal dimantapkan lagi ketika huruf H. Huruf H itu berada di tenggorokan bagian tengah, jadi sifat rokhawanya harus diperdengarkan mengalirnya suara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah. Bagus Pak Taufik. Nanti dimantapkan lagi Pak Taufik ya. Nanti insya Allah bacaannya sudah bagus. Tinggal istiqomahkan. Terima kasih Pak Ustaz. Barakallahu fiik Pak Taufik. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sekarang di sini sudah ada masuk di dashboard Pak Fahrul Ramadhanu. Kita review ya. Bapak Ibu, Abang Kakak ini dimulakan Allah. Kita perdengarkan dulu. Suaranya. Bentar, suaranya. Tidak ada suaranya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Bang Fahrul kita perdengarkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ketika basmalah tadi, Bang Fahrul Ramadhanu, Bismillahirrahmanirrahim, maka huruf ro yang bertasydid kita harus tahan terlebih dahulu karena ada tanda tasydid di situ. Boleh kita lihat di sini pada tampilan PowerPoint basmalah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, huruf ro ini ada tasydidnya, maka kita harus menahannya terlebih dahulu. Sama juga ro pada rohimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, Abang Kakak dipersilakan buka dashboard aplikasi Qur'annya. Kemudian nanti pada bagian setor ayatnya dipersilakan untuk setor bacaan suratul Fatihah. Nanti insya Allah langsung dibimbing seperti Bang Fahrul Ramadhanu. Oke, kita lanjut. Oke. Bu, kita kasih satu kesempatan lagi karena waktunya sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut dulu.
Kalau Bu Deran Kitchen nih, mohon maaf, mau bertanya atau mau setor ayat? Dipersilakan Ibu. Pasien sudah melambaikan tangannya. Setor ayat Ustadz. Oke, nanti Ibu boleh setor ayatnya menggunakan aplikasi Qoro'a pada bagian setor ayat. Nanti Ibu langsung setorkan saja nanti insya Allah karena belum terlalu banyak yang masuk. Jadi insya Allah langsung bisa dibimbing Bu. Bu ini ya tadi ya, Bu Dea. Terima kasih Ustadz. Oke, kita lanjut ya. Suratul Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika suratul Fatihah ayat yang kedua ini huruf hamzah tadi sudah dijelaskan al. Namun biasanya sering terjadi kesalahan ketika lam yang sukun dibaca memantul. Jadi bunyinya al. Salah tapi dibaca al. Alham. Huruf H berada di tenggorokan bagian tengah, tadi sudah dibahas. Mim juga sudah. Alhamdu. Nah, huruf Dal berada di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Da, di, du. Alhamdu, du. Lillahi ro. Ro-nya sama, Bapak Ibu. Tadi sudah tempatnya sama. Ujung lidah berada di bagian tanjakan langit-langit bagian atas. Kenapa bisa tafkhim? Bukan karena kita memonyongkan bibir kita, ro, salah, tapi yang benarnya karena terangkatnya pangkal lidah kita. Ro, bil, huruf ba yang bertasydid dibaca, ditahan terlebih dahulu. Robbil, ada transisi ketika ba yang bertasydid, jangan sampai kita memutuskannya. Robbil, tapi robbil, huruf ain sudah dibahas, lam sudah dibahas, mim juga sudah dibahas. Min boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat maupun 6 harokat. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dianutkan dulu. Salah tekan kayaknya nanti. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan dipersilakan. Setor ayatnya gimana? Ada setor ayat. Kemana? Oke, di sini sudah masuk Pak Dika Prasetya Nugraha. Sebelum kita bahas, Pak Hafidh ya, ada yang mau ditanyakan Pak? Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz belum bisa mempraktekkan tentang makhraj yang dari bawah apa namanya yang lidahnya harus itu seperti itu. Bagaimana prakteknya Ustaz ya? Yang saya tadi hanya mendengarkan saja. Misalnya huruf di bawah apa tadi? Yang makhrajnya tempat keluar hurufnya gitu. Mohon untuk latihan prakteknya gimana Ustaz? Syukran. Oke. Huruf yang bagian tenggorokan ya Pak Hafidh ya? Nah, ya mungkin tadi kan Pak Ustadz udah bilang misalnya lam seperti apa, ha, mim. Kalau misalnya mim itu kan kalau yang ketemu 2 bibir itu kan lebih mudah misalnya mim, ba. Tapi kalau yang udah kaitannya dengan ain, rin gitu ya, qaf gitu kan itu yang benarnya seperti apa, Ustaz? Oke. Terima kasih Pak Hafidh.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk Pak Hafidz, untuk tenggorokan bagian bawah hamzah a ini agak terasa kita. Kalau misalnya kita merasakannya insya Allah sih kalau huruf hamzah mudah Bapak Ibu. Itu mudah. Tinggal kita keluarkan saja insya Allah mudah. Kemudian ketika dia di tengah tenggorokan, nah memang kesulitan untuk mayoritas orang Indonesia itu kesulitannya ketika huruf yang berada di tenggorokan bagian tengah. Huruf ain dan huruf ha. Nah, insyaallah bismillah kita pelan-pelan untuk melatihnya. Kemudian kalau misalnya ada teman kita yang sudah bisa, yang udah punya istri, misalnya setor sama istrinya, huruf ha-nya sudah benar, atau sama guru ngajinya, atau sama suaminya, ha, hi, berada di tenggorokan bagian tengah, memposisikan benar atau tidaknya coba kita rasa jakun kita bagian laki-laki ha. Nah kalau misalnya bergerak itu insya Allah bagian tengah ha, hi, hu. Kemudian huruf ain sama ai, au, seperti itu Pak Hafidz. Insya Allah ya Pak Hafidz ya. Oke. Kita coba dengarkan setoran ayat yang pertama tadi, sudah banyak yang masuk. Kemudian ayat yang kedua. Oke. Bu Kris, dipersilakan Bu Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Pak Ustaz mau menanyakan untuk huruf yang di tengah tenggorokan, pada saat keluar itu harusnya apakah katanya tidak boleh keluar ini ya Pak Ustaz ke udara, ke hidung ya? Jadi Ya. soalnya saya udah coba, ternyata kalau memang saya mengeluarkan huruf pada saat tutup hidung jadi nyerung gitu, berarti itu masuk ke hidung ya Ustaz kalau begitu? Untuk ya mengetes. Bu Kris, memang saya juga latihan sama guru saya itu dengan menutup hidung kita. Kalau misalnya kita posisi lagi flu atau pilek ya agak pengaruh biasanya. Ha. Nah, tidak ada keluar dari hidung. Ha. Kalau keluar dari hidung, ha. Nah, itu salahnya. Nanti insya Allah pelan-pelan dilatih menimbulkan sifat rokhawah atau lembut di tengah tenggorokan. Ha. Nanti untuk melatihnya Bu Kris menggunakan huruf yang sukun. Jadi ketahuan ya. Jangan baca jadi keluarnya dari hidung. Kemudian huruf ain juga memang yang agak sulit memang huruf ain. Iya. Kalau dari hidung seperti itu. Ya Bu Kris ya. Iya, yang saya memang di huruf ain ya Pak Ustaz. Jadi pada saat ta'ud itu ternyata suka nyerung di huruf ain. Ya. Syukran Ustaz. Afan Bu. Insyaallah. Kemudian kita lanjut dulu. Ustaz, kalau setor ayat tuh di aplikasi gimana caranya Ustaz ya? Suaranya kecil banget. Saya Hafidz Ustaz. Iya. Untuk setor ayat di aplikasi bagaimana caranya? Oh, caranya Bapak buka aplikasi Qur'annya. Boleh buka dulu Pak, aplikasi Qur'annya. Sudah. Sudah? Sudah. Oke. Sorry. Oke. Aplikasi Qur'an saya buka HP dulu. Ya. Jadi setelah buka aplikasi Qur'an itu di beranda ya? Bagian setor ayat, Pak. Bagian dashboard awal itu ada setor ayat tulisannya. Ada sebelah yang ada belajar murojaah dan setor ayat kan? Iya. Nah, terus setor ayat klik.
Sudah. Yang store ayatnya diklik, Pak Ustadz. Oke. Ini Pak, Bapak boleh langsung masuk ke halaman terakhir, bagian beranda, di bagian home. Ya. Kemudian Ya. Bapak masuk di bagian akhirnya, scroll Ya. terus sampai ke bawah. Ya. Di mana ya, Ustaz? Store sekarang yang itu. Kemudian ada tulisan di situ Pak, lanjutkan murojaah kamu Al-Fatihah. Lanjutkan store ayatnya Pak. Saya tidak ada, Ustaz. Ada juga dari atas itu rangkuman belajar, kemudian alur belajar, kemudian ke bawahnya sudah murojaah belum, kemudian store ayat yuk, nah gitu. Kemudian Bapak Ibu, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ayat yang ke-2. Kemudian nanti Bapak Ibu jika belum dikoreksi oleh saya secara langsung, nanti insya Allah akan dikoreksi oleh para muhafidz atau muhafidhah yang ada di Qiraah. Insya Allah pasti dikoreksi bacaan Al-Qur'annya. Kemudian kita lanjut, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Suratul Fatihah ayat yang ke-3. Sebelum kita lanjut, saya terlihat dulu di setoran di sini. Pada ayat yang ketiga, kita tampilkan terlebih dahulu. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suaranya Ustaz tutup nih. Dulu ya. Mohon admin mute aja tuh semua aja, admin. Ini mute semua aja. Sudah kedengaran Bapak Ibu suara saya? Kedengaran sudah, tapi berisik, ada yang berisik. Bapak Ibu yang belum dimutkan suaranya, dipersilakan untuk dinonaktifkan dulu suaranya. Ya, sebentar host nanti menonaktifkan suaranya. Lanjut, kita tampilkan Suratul Fatihah ayat yang ketiga. Kita ayat yang ketiga. Mereka bawa motor. Ayat yang ketiganya Ar-Rahmanir-Rahim. Tadi sudah dibahas huruf hamzah Ar-Rahmanir-Rahim. Huruf Allah juga sudah dibahas ketika tafkhim huruf ha berada di tengah tenggorokan. Ar-Rahman. Kemudian nirrah sama juga sudah dibahas. Bacaannya tafkhim. Kemudian huruf him dibaca 2 harokat, 4 harokat maupun 6 harokat.
Oke. Ayat yang ketiga di sini alhamdulillah sudah ada yang setor. Kita dengarkan kembali. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, di ayat yang ketiga ini, Bapak Ibu jika ada yang mau setor lagi, buka di aplikasi Qur'annya, bagian dashboardnya ada suratul Fatihah, ini lanjutkan murojaah kamu, nah dipersilakan. Kemudian untuk tadi ada yang setor melalui aplikasi Ar-Rahman sama seperti yang tadi ro-nya ditasdidkan terlebih dahulu. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Bapak Ibu yang mau bertanya ataupun mau setoran secara langsung dipersilakan ayat yang ketiga. Lambaikan tangannya, nanti langsung diaktifkan suaranya. Oke. Silakan Bang. Ar-Rahmanir. Oke. Apakah betul Ustaz? Terima kasih banyak Ustaz. Abang ya, nyetornya Masya Allah bagus. Nanti Ar-Rahmanir Rahim. Huruf ro ini boleh kita ada sifat yang namanya takrir di situ. Takrir hanya satu getaran saja. Kalau misalnya Bapak Ibu, Abang Kakak yang mendapatkan pembelajaran maksimal 2 getaran biasanya, tapi alangkah baiknya hanya 1 getaran saja. Untuk Abang ya, Ar-Rahmanir Rahim. Ketika harokatnya kasroh, maka sempurnakan huruf I-nya. Him. Boleh sekali lagi Bang, dipersilakan. Ar-Rahmanir. Ya, huruf H-nya jangan terlalu kuat ya Bang menekannya sehingga bunyinya Ar-Rahmanir Rahim, tapi him santai saja. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Coba huruf H-nya saja Bang. Him. Ya, Masya Allah, bagus ya. Lanjut, 1 orang lagi, Pak Amiruddin, dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi Bapak. Ar-Rahmanir Rahim. Oke. Pak Amiruddin, nanti ro-nya ditafkhimkan. Caranya memang untuk menaikkan pangkal lidah memang butuh proses, nanti pelan-pelan, nanti insya Allah dilatih lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Seperti itu. Sekali lagi Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, bagus Pak Amiruddin. Nanti dimantapkan lagi. Saya beri kesempatan untuk Bu Alfiah. Terima kasih Pak Ustaz. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi Bu. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Masya Allah. Bacaannya mumtaz. Bagus Ibu. Masya Allah. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. Nanti kami sampaikan kembali, Bapak Ibu yang mau setoran suratul Fatihah maupun setoran ayat-ayat yang lainnya, tinggal buka saja aplikasi Qur'an, bagian setor ayatnya. Bapak Ibu bisa setor ayat surah Al-Fatihah maupun surah-surah yang lainnya juga bisa.
Bahkan mau ikut maraton juga, pasti di sini banyak yang pada ikut maraton surah An-Naba, kemudian surah Al-Qalam juga. Kita lanjut. Suratul Fatihah ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Huruf ma tadi sudah dibahas, lam sudah dibahas, huruf kaf sekarang. Huruf kaf itu berada di depan pangkal lidah. Nah, ini pangkal lidah, ini depan pangkal lidah. Ini posisi huruf kaf. Maliki, ki, seperti itu. Dia syiddah terlebih dahulu, huruf kaf, kemudian baru ada hamasnya sedikit. Ki. Jangan terlalu kuat hamasnya. Ki, tapi ki. Yau, kemudian ya wa sukun, maka hurufnya huruf lin dibaca santai saja. Yaumiddin, huruf dal tadi sudah dibahas. Ketika dia bertasydid, kita tahan tanpa memutuskan napas kita. Jadi ada transisi ketika tasydid itu. Middin, seperti itu. Maliki yaumiddin. Oke. Ibu Ani, dipersilakan Ibu Ani. Maliki yaumiddin. Sekali lagi, Bu. Maliki yaumiddin. Oke. Ketika dal yang bertasydid, nanti Ibu tahan terlebih dahulu sebentar saja, tapi tanpa memutuskan napas. Maliki yaumiddin. Coba sekali lagi, Ibu. Maliki yaumiddin. Ya, bagus Ibu. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Kemudian, Ustaz. duluan ini Poco. Naik HP nih. Dipersilakan. Kemudian ini Mbak Putri. Putri kan namanya. Maaf Pak Ustadz, Ya, anak-anak boleh silakan. ikut enggak? Ya, Poco. Maaf Pak Ustadz, anak-anak boleh ikut enggak? Boleh, dipersilakan. Ya, makasih. Lanjut Mbak Putri. Maliki yaumiddin. Oke. Huruf mimnya disempurnakan dulu. Ada huruf ma itu salah satu sifatul hurufnya namanya infitah, terbukanya aula tengah lidah. Jadi bacanya ma. Tidak terlalu terbuka lebar ma, tapi dan tidak boleh terlalu sedikit saja kita bukanya sehingga bunyinya ma. Tapi maliki yaumiddin. Silakan Ibu yang tadi store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, abang kakak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini ba'da asar kita lanjutkan kembali pembahasan tahsinul Quran suratul Fatihah. Kita lanjutkan ayat yang ke-5. Suratul Fatihah ayat yang ke-5 ini diawali dengan huruf hamzah i. Tadi ada yang bertanya tentang huruf yang berada di tenggorokan, karena kalau hamzah dan ha itu mudah pengucapannya i seperti itu. Hamzah karena ada sifat syiddah di situ,
kuatnya pada tumpuan huruf karena sehingga ada tertahannya nafas kita. I di situ. Iya bertemu dengan huruf ya yang bertasydid. Iya, ya tasydid ini termasuk huruf lin, huruf yang lembut. Maka ya yang ditasydidkan kita harus lembut ketika mengayunkannya. Iya, seperti itu. Iya-nya 2 harokat. Ka, iya ka. Huruf K tadi sudah dibahas, berada di depan pangkal gigi seri atas. Iyaka. Abang kakak, bapak ibu, sahabat Qiraah yang dimuliakan Allah, jika mau secara keseluruhan pembelajaran sifatul hurufnya, nanti boleh dipelajari pada aplikasi Qiraah. Di bagian level yang kedua itu ada pembagian sifatul huruf secara keseluruhan. Termasuk huruf kaf juga ada secara keseluruhan. Huruf K, kemudian huruf nun, tadi sudah dibahas, berada di ujung lidah, menempel ke langit-langit depan bagian atas. Huruf ain berada di tenggorokan bagian tengah. Bu, huruf ba tadi sudah dibahas. Du sudah dibahas, ujung lidah berada di pangkal gigi seri atas. Du. Wa. Huruf wa ini kita majukan saja bibir kita, kemudian baru dibuka. Wa. Iyyaka na'budu wa iya. Nah, yang sering terjadi kesalahan biasanya ketika wa iya, bacanya wa iya. Jadi seolah-olah waw itu ada di depannya huruf hamzah sukun, wa iya, tapi wa iya, wa-nya sempurnakan terlebih dahulu, kemudian baru memasuki huruf hamzah. Wa iyyaka nasta. Huruf ta ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ta. Huruf ta ini, Bapak Ibu sahabat Qiraah yang dimuliakan Allah, huruf ta ini ada sifat syiddah di situ, kuatnya pada tumpuan huruf, dan ada sifat hamas di situ, mengalirnya nafas kita. Ta. Syiddah dulu, kuat dulu, baru kita hembuskan napas. Ta. Sehingga ada hamasnya sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ain sudah dibahas, berada di tenggorokan bagian tengah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Sekarang kita yang mau talaki ayat yang kelima ini dipersilakan Bapak Ibu. Abang kakak. Silakan lambaikan tangannya. Ya, Bu Titin, dipersilakan Bu Titin. Bu Isma, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, fasih bacanya Ibu. Kemudian lanjut Pak Ambo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah bagus ya Pak Ambo. Namun ketika huruf ain berada di tenggorokan bagian tengah, bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi Pak Ambo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bagus ya Pak Ambo. Nanti tinggal dilatih-latih kembali huruf ainnya. Karena huruf ain ini sifatnya tawassut atau bainiyah. Dia tidak kuat, dia tidak juga lemah, sedang dia. A,
nasta'in, ain. Jangan sampai kita kejutkan bunyinya. Nasta'in, tapi nasta'in. Oke. Memang tipis-tipis kedengarannya. Lanjut, Ibu Mastura, dipersilakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Jadi usahakan Bu, nanti keluar hurufnya jangan dari khayshum, dari jalur hidung. Jadi bunyinya agak dari jalur hidung. Diusahakan al-jauf dari rongga mulut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi Ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Bagus ya Ibu, nanti tinggal dimantapkan kembali. Masya Allah udah diperbaiki bacaannya. Kemudian kita cek lagi di sini ada nggak store di aplikasi. Ayat yang kelima ada. Kita dengarkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Tadi itu bunyi ya yang berharokat fathah. Iya. Yang nyetor tadi itu Kak Bang Ahmad. Bang Ahmad Helmi Priyanto. Oke. Ketika iyyaka na'budu, iya, ya-nya dibuka mulut kita, terbukanya aulah tengah lidah, nama sifatul hurufnya infitah. Iya, ya. Jadi kalau misalnya kita iya, ya, jadi bunyinya e. Yang benarnya iya, seperti itu. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ayat yang ke-6, Bapak Ibu bagi yang melambaikan tangan kemudian belum mendapatkan kesempatan secara langsung talakinya, nanti boleh setor di aplikasi Qur'ah saja, nanti insya Allah pasti dibimbing oleh ustadz-ustadzah muhafidnya Qur'ah. Lanjut ke ayat yang ke-6, ihdinas shiratal mustaqim. Mustaqim. Nah, ihdinas shiratal mustaqim. Huruf hamzah ketika ayat yang ke-6 ini ih bertemu dengan huruf ha sukun berada di tenggorokan bagian bawah. Di huruf dal tadi sudah dibahas, nas, huruf nun sudah. Ketika huruf shad ini Bapak Ibu, Abang Kakak, semuanya berada di huruf shad, berada di halaman gigi seri bawah di sini. So, kenapa dia tebal? Karena pangkal lidah kita terangkat ke langit-langit atas. So, huruf shad, ujung lidah berada di gigi seri bagian bawah. Kemudian terangkatnya pangkal lidah ketika mengucapkannya, nama sifatul hurufnya isti'la. Kemudian suara yang mengalirnya di antara dua gigi seri kita. Su. Ya. Ihdinas si. Kemudian huruf shad ini termasuk huruf yang itbaq. Itbaq itu tertutupnya aula tengah lidah sehingga lebih tebal dari huruf isti'la yang lainnya. Ihdinas si. Na-nya disempurnakan dulu, na, baru huruf shad yang bertasydid. Nasi. Ro tadi sudah dibahas, po sudah dibahas. Kemudian qul mustaqim. Huruf qaf. Untuk huruf qaf ini pangkal lidah nempel ke langit-langit bagian atas. Ti, seperti itu.
Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Sekarang silakan Bang Prisna. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustadz mencoba ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Bacanya bagus ya Bang, namun huruf shadnya tinggal ditebalkan lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Nah, sekali lagi ya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, nanti Abang dilatih-latih kembali huruf shadnya ya. Insya Allah jika kita kesulitan, caranya saya itu ketika sulit untuk melafadzkan huruf-huruf, kita semakin kuat berdoanya kepada Allah. Kemudian kita latihan, insya Allah Allah mudahkan untuk membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian lanjut ke Pak Iwan, dipersilakan Pak Iwan. Siap Ustaz. Izin saya mencoba bacaannya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Bacaan Pak Iwan bagus ya. Nanti huruf shadnya ditahan lagi sedikit saja Pak Iwan. Mungkin karena temponya agak cepat. Coba dibaca tartil. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Siap Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, fasih. Mantap. Kemudian lanjut Bu Melinda, dipersilakan Bu Melinda. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Masya Allah, bagus ya Bu ya. Kemudian saya kasih kesempatan satu orang lagi. Bang Raditya, dipersilakan. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Ketika huruf H yang bersukun, maka hurufnya tetap posisi di bawah tenggorokan Bang Raditya. Seperti itu. Jangan sampai kita bacanya tapi ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Bang Radit. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, sekarang saya ngajak Bang Radit untuk menyampaikan huruf H saja. Coba Bang. Ya, sekali lagi. Ya, ihdinas Oke. Nanti Bang Raditya nanti dilatih lagi huruf H-nya ya Bang ya. Insya Allah mudah menyebutkannya ha, hi, hu, ah, ih. Nah, ketika masuk ke huruf ini, seperti itu. Oke. Kita lanjut ke ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 ini diawali dengan huruf shad. Shad tadi sudah dibahas, ujung lidah berada di halaman gigi seri bagian bawah, kemudian pangkal lidah, tengah lidah kita terangkat. Keluarnya huruf shad itu berada di antara dua gigi seri bawah kita. Seperti itu. Tidak perlu memonyongkan bibir kita. Salah, tapi ro tadi sudah dibahas, tafkhim huruf ro, ro-nya mad tabi'i 2 harokat,
huruf zal tadi sudah dibahas, ujung lidah berada di ujung gigi seri atas. Ladzina, nah sudah dibahas tadi, nun sukun berada di ujung langit-langit depan bagian atas. Nah, an'amta. Nah, Bapak Ibu sahabat Qur'an yang dimuliakan Allah, yang sering terjadi kesalahan ketika suratul Fatihah ayat yang ke-7 ini memang ketika an'amta. Harus dibedakan. Ketika hamzah an, kemudian huruf ain am harus dibedakan. Hamzah itu berada di tenggorokan bagian bawah, sedangkan huruf ain itu berada di tenggorokan bagian tengah. An'amta, an'amta. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita lanjutkan, diusahakan sempurna pelafazannya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ketika huruf ghain berada di tenggorokan bagian atas. Kenapa bunyinya seperti itu? Karena dia sifatnya isti'la, terangkatnya pangkal lidah. Huruf ghain mudah. Ghairil mau. Ketika ghain yang sukun mau ditahan. Mau, jangan sampai kita memutuskannya. Magbu, tapi magbu huruf bod ini dipersilahkan jika Bapak Ibu, Abang Kakak bisa di sebelah kiri dan kanan bertemu dengan geraham atas kiri dan kanan bagian dalam, temukan. Kalau misalnya kita tidak bisa pilih salah satu, misalnya saya mudahnya itu dari sebelah kiri, maka sebelah kiri tepi lidah bertemu dengan geraham atas bagian dalam. Bu, sebelah kanan bisanya bu, misalnya bisa dua-duanya. Bu. Posisinya tepi lidah kiri dan kanan bertemu dengan geraham atas bagian dalam. Atau dipilih salah satunya. Oke, bubi. Huruf ba tadi sudah dibahas, bibir bawah, bibir atas saling bertemu bagian dalamnya. Ba, bi, bu. Ain sudah dibahas, berada di tenggorokan bagian tengah. Alaihim wala. Kemudian bertemu dengan huruf dhad yang bertasydid. Nah, ini sering terjadi kesalahan ketika dhad yang bertasydid. Walallo, ada sifat istitolah huruf dhad. Walallo, suara yang memanjang atau kita menahan suara secara perlahan. Walallo, bonya 6 harokat. Nama matnya mad wajib muttasil. Mad lazim ya. Bonya dibaca 6 harokat. Bonya 6 harokat. Kemudian lam yang bertasydid. Ketika transisi lam yang bertasydidnya, maka ada sifatul huruf namanya nabar. Nabar itu kayak ada tanjakan ketika mengucapkan huruf. Bolin. Seperti itu. Oke. Sekarang kita cek dulu. Sampai di sini ayat yang ke-7. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya dipersilakan. Angkat tangannya. Pak Syahrul. Silakan Pak Syahrul. Oke. Ya, bentar Pak Syahrul. Diaktifkan dulu. Mau setoran aja, Ustaz. Oke, silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Pak Sarun bacaannya sudah bagus. Nanti untuk huruf ainnya disempurnakan lagi ya Pak. Berada di tenggorokan bagian tengah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian huruf ghainnya tadi, ghainnya ditebalkan kembali. Ghairil
Ketika ghain sukun maghdubi alaihim walad. Ketika huruf dot yang bertasydid ada sifat istitolah di situ. Waladhdallin. Boleh sekali lagi Pak Sahrun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Nanti Pak Sarun dilatih-latih kembali. Masya Allah bacaannya udah terbaiki tadi, udah bagus bacaannya, udah diperbaiki. Kemudian nanti huruf nya hanya satu getaran saja, nanti dimantapkan lagi. Kemudian huruf istitolahnya tadi, huruf dhad diperdengarkan lagi. Kemudian ada nabar di situ, bolin seperti itu. Ada kayak genjutan, tapi jangan terlalu kuat. Bolin seperti itu aja. Oke. Ya, Coba Pak Sahrun satu kata saja yang belum diperbaiki tadi. Jadi coba Pak. Apa Ustaz? Di. Hah? Ghairil. Ghairil. Oke. Ghairil. Sip ya Pak Sahrun ya, bagus Pak. Kemudian lanjut. Bu Rina, dipersilakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Bu Rina bacaannya sudah bagus. Nanti Bu Rina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas huruf shadnya nanti dimantapkan lagi ihdinas shiratal mustaqim. Nanti kalau misalnya Ibu mau setor secara keseluruhan satu-satu ayat nanti di aplikasi Qiraah saja, nanti insyaallah nanti dibimbing oleh para muhafidh-muhafidhah. Nanti ada ustazah untuk membimbing Ibu secara langsung. Kemudian tadi ayat yang ke-7 Shiratal ladzina an'a, huruf ainnya nanti dimantapkan lagi Bu, an'amta 'alaihim. Kemudian ghairil maghdubi bi'alaihim waladhdallin, huruf dhad waladhdallin, seperti itu. Sekali lagi Bu. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Nanti Ibu tinggal dilatih untuk membacakan atau melantunkan yang bagian sifatul huruf istitolah namanya Ibu. Menggelayutnya lidah kita. Waladdu atau memanjangnya suara. Waladdu itu saja. Bagus. Satu orang lagi, Bang Rizky Agustian, dipersilakan, Bang. Jazakallah khairan Ustaz. Bismillah Ustaz, izin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Bagus ya Bang Rizky, bacanya fasih. Sedikit saja Bang, mungkin karena audionya diperdengarkan kembali. Ketika istitolahnya Bang, satu katanya saja nanti. Walau istitolahnya. Walau sekali lagi Bang. Pas di bagian istitolah Ustaz. Iya, silakan. Waladdallin.
Sekali lagi Bang. Waladhdallin. Ya, ini jadi Bang Rizky sudah bagus. Nanti tinggal dimantapkan lagi istitolahnya. Istitolah itu suara ketika huruf dhad ini kan misalnya kita menggunakan sisi sebelah kiri bertemu dengan geraham atas bagian dalam. Ketika istitolah itu suaranya tetap berada di huruf dhad, kemudian kita tahan sehingga bunyinya walam itu istitolah. Sekali lagi Bang Rizky. Langsung dari awal apa dari waladhdallin Ustaz? Waladhdallin boleh. Waladhdallin. Oke, Masya Allah. Bagus ya Bang Rizky ya. Bacaannya sudah fasih di ayat yang ke-7 tadi. Barakallahu fikum. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya persilakan untuk Bapak Ibu untuk menyetor dari suratul Fatihah dari ayat 1 dimulai dari ta'awudz hingga ayat yang ke-7. Namun untuk memudahkan Bapak Ibu silakan buka di aplikasi Qiraah di situ. Kemudian ada di aplikasi Qiraah ada Al-Qur'an Bapak Ibu. Nah, bagian mushafnya kita sudah buka Al-Qur'an, di situ ada mushaf syamil, Quran syamil. Jadi di sini suratul Fatihah ada warna-warnanya, jadi memudahkan kita untuk melihat secara keseluruhan. Oke. Yang mau setor dari ta'awudz dan suratul Fatihah dari ayat 1 hingga ayat 7, jika Bapak Ibu ingin menyetorkannya melalui aplikasi dipersilahkan. Kemudian yang belum dapat kebagian misalnya pada talaqi kali ini, langsung saja di aplikasi Qiraah, jika berkesempatan dipersilahkan. Bu Ardian, dipersilahkan Bu Ardian. Izin Ustaz. Iya. Oh Pak Ardian, mohon maaf Pak. Izin Ustaz mau nyoba. Silakan baca Pak. Ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Pak Ardian udah bagus bacaannya Pak. Nanti tinggal diperbaiki ke konsisten panjang pendeknya huruf. Kemudian ada huruf dhad itu ada sifat istitolah, ditahan terlebih dahulu. Jadi bacaannya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siap. Ya, Ustaz. Sekali lagi Pak. Siap. Saya coba sekali lagi Ustaz. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, bagus Pak Ardiannya. Dan nanti huruf wa-nya tinggal dibuka lagi wa sehingga tidak punya wa seperti itu. Udah bagus. Nanti dimantapkan lagi ya Pak. Jangan bosan-bosan untuk talaqi belajar sama guru maupun langsung di aplikasi Qiraah, karena di aplikasi Qiraah ustadz dan ustadzanya ketika Bapak Ibu abang kakak menyetorkan di aplikasi Qiraah, insya Allah 0 kali 24 jam 1 kali 24 jam itu dibimbing oleh para ustadz ustadzah yang ada di aplikasi Qiraah. Kemudian saya persilakan untuk Bapak Ibu yang mau menyetor di suratul Fatihah ayat 1 hingga ayat 7, silakan lambaikan tangannya dimulai dari ta'awudz. Oke. Masya Allah. Bang Maulana dipersilakan. Mana tadi Bang Maulana?
Oke, Ustaz. Izin ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, bacaan Abang sudah bagus ya, secara keseluruhan Masya Allah sudah bagus. Nanti tinggal dimantapkan pada sifatul hurufnya, diletakkan hurufnya pada tempat-tempatnya. Namun secara keseluruhan tidak ada kesalahan yang berat, hanya sedikit-sedikit saja yang harus diperbaiki, sedikit saja, seperti ketika huruf ghain ya Bang ya. Huruf ghain itu sifat yang isti'la, tebal, dan huruf-huruf lainnya. Kalau misalnya seperti huruf sud, kemudian huruf isti'la yang lainnya, ada 7 huruf isti'la, khuslu, dhutin, qid. Nah, itu huruf isti'la. Nanti boleh searching di aplikasi Qiraah, di situ ada pembahasan isti'la. Contohnya juga, cara pengucapannya juga ada. Kemudian nanti Abang setor kembali suratul Fatihah dari ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kemudian di sini pada ayat yang ke-7 ini dipertegas kembali huruf ghainnya ditebalkan ya Bang ya. Ghairil maghdubi. Kemudian huruf dotnya diistitolahkan. Waladzallin. Coba Bang Maulana sekali lagi ayat yang ke-7-nya. Oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Masya Allah bagus ya Bang ya. Nanti tinggal dilatih huruf yang itbaq dan isti'la'nya ya. Lu tebal. Oke, satu kesempatan lagi di sini ada, saya lihat tadi ada Bu Ani ya. Bu Ani, dipersilakan Bu Ani. Ya. Terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makasih Ustaz. Masya Allah Ibu. Bu Ani bacaannya bagus ya. Masya Allah. Ibu mengingatkan ibu saya. Bu Ani, jadi sedikit Bu Ani yang harus diperbaiki sedikit saja Ibu Ani. Ketika ihdinasi nah jangan kita pantulkan tapi biarkan saja dia sukun. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang kedua tadi saya dengar ketika ayat yang ke-7 walau ada istitolahnya Ibu, walau do-nya ditebalkan,
Waladdallin. Boleh Bu Ani tadi ulang dari ihdinas siratal mustaqim kemudian waladdallin. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Udah betul? Ya. Satu kata walallu. Waladdallin. Ya, bagus ya Bu Ani, nanti dimantapkan lagi huruf dotnya ya Bu ya. Bertemu dengan tepi lidah kiri dan kanan atau salah satunya bertemu dengan geraham atas bagian dalam. Oke. Kita lanjutkan. Terima kasih Ustaz. Ya. Pak Ambo, dipersilakan Pak Ambo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Pak Ambo, Masya Allah, bacaannya udah bagus Pak. Wah, berarti Pak Imam nih, Pak Ambo nih, Masya Allah. Bacanya sudah bagus banget Pak. Sedikit saja, ketika ayat yang ke-7 Bapak, an'amta, tadi Bapak agak ada jeda sedikit, santai saja bacanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti itu. Kemudian ketika huruf dot ini Bapak, dia huruf itbaq, tertutupnya aula tengah lidah, dia juga huruf isti'la, terangkatnya pangkal lidah. Jadi dia itu tebal banget. Waladdallin. Coba diulangi lagi Bapak ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Masya Allah. Bagus Bapak. Barakallahu fiik Bapak. Kemudian lanjut Bu Monica, dipersilakan Bu Monica. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Bu Monica, nanti saya harapkan Ibu nanti setor di aplikasi Quran, nanti dibimbing oleh ustazah yang ada di aplikasi Quran. Nanti insya Allah dibimbing satu ayat Ibu. Namun misalnya saya ada kelewatan, mohon maaf ya Ibu ya.
Ada beberapa hal yang harus diperbaiki di suratul Fatihah ini. Ketika a'udzu billahi minasyaitonir ro-nya harus ditafkhimkan ya Ibu ya, Bu Monika. Nirrajim. Kemudian sama basmalahnya juga Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian huruf ha itu berada di tenggorokan bagian tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tadi saya ada dengar ihdinas, huruf shad ya Ibu, bukan huruf shin tapi huruf shad. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ayat yang terakhir tadi secara keseluruhan siratal ladzi, ro-nya tebal, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba Ibu ulangi basmalahnya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti Ibu tebalkan ya. Nirro, coba Ibu nirro. Nirro. Ya. Kemudian lanjutkan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf Ibu, coba si. Ya. Si. Nah, itu tepat Ibu huruf shadnya, tinggal ditasydidkan nanti ya. Kemudian lanjut tadi ayat yang terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, nanti huruf dotnya Ibu, huruf dotnya dipanjangkan dulu 6 harokat. Huruf dot itu ada sifat istitolah namanya, suara yang memanjang. Walallu, bo-nya 6 harokat. Walallin. Coba satu kata itu aja Ibu. Waladdallin. Oke. Nanti disetorkan ayatnya di aplikasi Qur'an ya Ibu ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Oke, lanjut. Kita aja dulu yang belum setoran. Pak Haryadi, dipersilakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bacaan Pak Haryadi Masya Allah secara keseluruhan sudah bagus ya Pak ya. Namun ketika matobi'i seperti Bismillahirrahmanirrahim nanti disesuaikan Pak. Tadi itu ada lebih sedikit saja tadi matnya sehingga agak kepanjangan sedikit saja. Coba Bapak ulangi pada basmalah Pak tadi ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Karena temponya seperti itu. Bismillah. Nah, itu kepanjangan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus Pak. Nanti diistiqomahkan. Kemudian ayat terakhir ketika walau ada istitolahnya. Walau donya tebal Pak. Walau coba Bapak. Waladhdallin. Ada suaranya Ustaz. Oke, kita lanjut ya. Bapak Ibu, Masya Allah. Lanjut dengan, terima kasih Pak udah menginformasikannya tadi. Lanjut ke Bu Dewi, dipersilakan Bu Dewi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah Ibu Dewi, bagus bacanya Ibu. Nanti sedikit saja Ibu yang harus diperbaiki, huruf ro yang berharokat fathah, baik itu dia ada tasdidnya, kemudian dia tidak ada tasdidnya, maka harus dibaca tebal ya Ibu, atau dibaca tafkhim. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibaca Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nanti Bu Dewi latihan lagi ya huruf ro yang ditafkhimkan nanti melalui aplikasi Qiraah, di store ayatnya nanti dibimbing langsung oleh Ustazah muhafizahnya Qiraah. Kemudian lanjut ayat yang ketujuh Ibu, ketika huruf dhad yang bertasydid ada sifat istitolah di situ. Waladzallin. Boleh Bu sekali lagi? Waladzallin. Ya, bagus Ibu. Nanti tinggal diistiqomahkan ya Ibu ya bacaannya, panjang pendeknya nanti disempurnakan dua harokatnya tadi sudah bagus. Kemudian huruf ro-nya ditafkhimkan. Kemudian huruf dhad-nya diistitolahkan, huruf-huruf yang tebal, huruf yang isti'la nanti dimantapkan lagi pengucapannya. Oke. Untuk kesempatan yang terakhir, saya persilakan untuk ya, Bang Heru, dipersilakan Bang Heru. Suaranya masuk ya Ustaz? Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Bang Heru, Masya Allah bacanya bagus. Nanti huruf yang tebal-tebalnya dimantapkan ya Bang. Kemudian dhammahnya tadi ketika apa tadi? Ayat yang ke-7 boleh diulangi sekali lagi Bang, karena ada huruf yang tebal, kemudian ada dhammahnya tadi, nanti disempurnakan lagi. Seperti huruf bu, walad, bu, seperti itu. Dipersilakan Bang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, bagus ya Bang Heru, Masya Allah. Bapak Ibu, Alhamdulillah proses kegiatan tahsinul Quran kita pada kesempatan yang mulia ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti insya Allah semoga Allah memudahkan kita ada pertemuan ataupun pembelajaran di hari-hari berikutnya. Nanti dilihat aja di Instagramnya Quran, nanti ada informasinya di situ. Saya harapkan Bapak Ibu, Abang Kakak yang mau nyetor ayatnya di aplikasi Quran dipersilahkan, karena Alhamdulillah para ustadz ustadzahnya kompeten di bidang Al-Quran untuk membimbing Bapak Ibu semuanya. Abang Kakak juga. Kemudian dipersilahkan untuk Abang Kakak, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan dipersilakan lambaikan tangannya. Saya buka kesempatan untuk pertanyaan ya, 1 atau 2 orang. Nanti insya Allah pukul 16.30 kita sudah tutup talaki kita. Yang mau bertanya. Oke. Pak Bang Reno mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ayat Malik Yaumiddin itu yang ma itu dibaca pendek atau panjang? Untuk bacaan kita Maliki Yaumiddin, khusus untuk Imam Asim Ridho Hafaz yang kita baca seluruh Indonesia itu kan rata-rata Imam Asim Ridho Hafaz, kecuali yang membaca imam yang lainnya, maksudnya qiraat yang lainnya, karena kita menggunakan Imam Asim Ridho Hafaz. Kemudian kita bahas juga sekarang Imam Asim Ridho Hafaz, maka ma-nya dibaca panjang ya Bang Reno ya. Masya Allah, ma-nya dibaca 2 harokat saja. Oke, ada imam yang lainnya memang dibaca 2 harokat. Terjawab Bang Reno? Ya. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Lanjut, pertanyaan yang kedua dipersilakan. Ya. Di sini ada Bang Azka. Bang Azka, silakan. Bang Azka, silakan bertanya. Setor ayat. Oh, setor ayat. Oke lah. Sebenarnya kita sudah tutup kesempatan untuk setor ayat. Enggak apa-apa, untuk Bang Azka silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah bagus ya bacaan Bang Azka ya. Nanti siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba sampai situ aja dulu Bang Azka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Oke, an'amta. Coba. An'amta. Dah, mantap Bang Azka ya, Masya Allah. Ini sesi pertanyaan, disilakan Pak Hafidh mau bertanya, dipersilakan Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saya masih kesulitan untuk memahami makhraj dan tempat keluarnya huruf Ustaz. Tadi kan antara huruf zod, huruf shin ya, itu kan hampir sama ya, shin, shod. Ya, itu latihannya bagaimana Ustaz? Nah, terima kasih, itu aja Ustaz. Ya, insyaallah, jazakallah khair, barakallahu fiik Bapak. Pak Hafidh, jadi memang ada huruf yang sama tempat hurufnya, seperti huruf sin dan huruf shod itu sama tempatnya. Ujungnya berada di halaman gigi seri bawah. Namun perbedaannya huruf sin, sa tidak terangkatnya pangkal lidah, hanya mengalir saja seperti huruf S. Huruf orang Indonesia insya Allah mudah untuk menyebutkan huruf sin karena huruf sin, S ya, sama dengan huruf sin. Ya. Sa, si, su. Sedangkan huruf shod yang harus kita latih memang agak sulit Bapak, tapi insya Allah ketika kita berusaha maksimal, terus latihan berdoa kepada Allah, insya Allah Allah mudahkan. Mengangkat pangkal lidah. Nah, ini khusus huruf-huruf isti'ala atau huruf-huruf yang tebal. Su, si, su, 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 seperti itu ya Pak ya. Nanti Bapak boleh buka aplikasi Qura'a, kemudian di level yang kedua itu ada sifatul huruf secara keseluruhan, termasuklah huruf shad ada dijelaskan secara rinci ya Bapak ya. Ya. Barakallahu Terima fiik, kasih. Ya. Syukran Ustaz. Oke. Bapak Ibu, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertemuan kita, saya mohon maaf lahir dan batin hanya bisa menyampaikan sampai pukul 16.30 ini aja. Insya Allah semoga Allah mudahkan kita bisa ketemu lagi. Kemudian saya harapkan, saya himbau kembali Bapak Ibu ingin mau belajar langsung di aplikasi Qura'a, kemudian dibimbing langsung oleh Ustadz-Ustadzah yang ada di aplikasi Qura'a, dipersilahkan secara keseluruhan baik itu dari surah Al-Fatihah maupun secara keseluruhan dari juz 1 hingga juz 30. Insya Allah 1 kali 24 jam Bapak Ibu sudah dibimbing. Mau kapanpun, mau di mana aja, insya Allah bisa dibimbing oleh ustadz-ustadzahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, yang benarnya mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya mutlak dari diri saya pribadi. Barakallahu fikum. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.